Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisi Fatimah, NIM 19014161, kelas 4C PGSD. Di sini saya ingin memenuhi tugas ulangan tengah semester evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nur Fitriani MPD. Kali ini tugasnya yaitu membuat instrumen tes. Pada instrumen tes tentunya memiliki tujuan. Tujuan dari penyusunan instrumen tes ini yaitu untuk mengukur pemahaman siswa serta untuk mengukur keberhasilan program pembelajaran terhadap materi, alat gerak, hewan, dan manusia. Pada materi ini terdapat di kelas 5, subtema 1. Selanjutnya, yakni membuat tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Di dalam tabel ini terdapat kompetensi inti. Kompetensi inti yang saya pilih yaitu kompetensi 3 dan kompetensi 4. Selanjutnya adanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya pilih yakni 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang kedua, 4.1, membuat model sederhana alat gerak manusia atau hewan. Yang selanjutnya, adanya indikator. Nah, untuk indikator ini saya sesuaikan dengan ranah. Ada 3 ranah, yang pertama kognitif, yang kedua afektif dan psikomotorik. Untuk kognitif saya memilih C4, yakni indikatornya siswa mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan alat gerak hewan dan manusia. Untuk jenis tes yang saya pilih semuanya adalah pilihan ganda. Ada 10 soal. Nah, untuk yang kognitif ini saya pilih butirnya pada nomor 1, 3, 7, dan 8. Jumlah butirnya ada 4 dan kriterianya sulit. Kenapa sulit? Karena siswa dituntut untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan alat gerak hewan dan manusia. Yang kedua, afektif. Indikatornya, siswa mampu membedakan fungsi yang berkaitan dengan alat gerak hewan dan manusia. Terdapat pada nomor butir 2, 4, dan 6. Jumlah butirnya 3 dan kriterianya mudah. Karena di sini siswa hanya dituntut untuk mampu membedakan fungsi dari alat gerak hewan dan manusia. Yang ketiga ada indikator yang berkenaan dengan psikomotorik. Siswa mampu mengintegrasikan model sederhana yang berkaitan dengan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Terdapat pada nomor 5, 9, dan 10. Jumlah butirnya ada 3. Dan untuk kriterianya juga mudah. Karena siswa mengimplikasikan cara bagaimana untuk memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, untuk soalnya yang kognitif ini seperti pada tampilan berikut. 1. Sarah sedang melakukan sebuah penelitian ke hutan di pedalaman Sumatera. Dalam penelitiannya, ia menemukan sebuah hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kerangka yang terdapat di dalam tubuh. Yang kedua, bergerak dengan cara terbang. Yang ketiga, memiliki sayap yang lentur dan elastis. Yang keempat, memiliki sayap yang disokong dengan 24 jenis sendi. Hewan yang diamati oleh Sarah
tersebut adalah titik-titik. Nah, dari pernyataan yang ditemukan oleh Sarah inilah yang dinamakan dengan menganalisis. Untuk jawabannya sendiri disesuaikan dengan kriteria atau pernyataan dari soal tersebut, dan yang memenuhi kriteria tersebut terdapat pada pilihan jawaban yang C, yakni kelelawar. Nah, untuk contoh soal berkenaan dengan afektif yaitu seperti nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi alat gerak adalah titik-titik. Nah, maksud dari soal nomor 2 ini yaitu tentunya siswa dituntut untuk mampu membedakan fungsi alat gerak. Nah, jadi fungsi alat gerak itu sendiri yaitu tentunya untuk berlari, untuk memanjat, dan untuk melompat. Karena di soal ini yang dimintanya yang bukan, berarti tentu jawabannya yang A, untuk bernafas. Dan untuk soal psikomotorik terdapat pada nomor 5. Ini merupakan contoh soal yang berkaitan dengan psikomotorik. Dengan indikator, siswa mampu mengintegrasikan model sederhana yang berkaitan dengan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Maksud dari mengintegrasikan yaitu mengimplementasikan. Nah, jadi untuk soal yang saya pilih yaitu berkaitan dengan kegiatan untuk menjaga kesehatan alat gerak pada manusia. Tentunya melakukan aktivitas yang sehat seperti mengendarai sepeda setiap akhir pekan. Jawabannya terdapat pada pilihan yang D. Nah, itulah tadi merupakan contoh soal dari ketiga ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.